Iya. Terus tadi yang pertama konsumen, yang kedua apa? Prinsip dalam bisnis. Pertama kita harus mencari konsumen, Dan yang kedua meluaskan. Yang ketiga mempertahankan. Mungkin untuk meluaskan. Ya, untuk meluaskan ini kan salah satu sistem yang saya bangun karena ini Dari pengalaman. Iya, dari pengalaman ini sebenarnya tidak boleh saya katakan untuk dipublikasikan seperti ini karena ini rahasia perusahaan. Bisa-bisa saya bangkrut. Gimana? Mau dipublikasikan apa enggak? Ya, untuk peluasannya ini intinya yang kesimpulannya itu adalah sistem seperti itu. Kita harus bisa membangun sistem untuk yang lebih detailnya silakan bisa DM pribadi seperti itu. Karena ini rahasia perusahaan seperti itu. Jadi nanti bisa chat pribadi kepada Kang Jares masalah bagaimana kita meluaskan usaha yang kita bangun. Mungkin mempertahankan. Untuk mempertahankan, pertama kita dari segi pelayanan awalnya. Karena konsumen itu akan merasa puas apabila pelayanan kita itu maksimal. Seperti itu. Contohnya, ketika ada yang DM di Instagram misalnya, ada yang langsung DM cek harga, itu langsung tanggapan kita itu jangan hanya iya, maksudnya kita itu jangan berlagak seperti orang yang cuek itu. Iya kak, mungkin ada yang bisa kami bantu seperti itu terus nanya mau pilih barang seperti apa, harga seperti apa. Iya itu. Terus kualitas juga, karena teman-teman banyak yang bisnisnya itu anjlok dalam artian tidak bisa membangun sebuah kepercayaan karena faktornya itu dari dirinya sendiri. Karena seorang manusia itu bro, apapun yang kita lakukan itu pada endingnya akan kembali kepada kita. Ketika kita sudah jujur terhadap konsumen, maka konsumen juga akan merasa puas. Tapi ketika kita itu permintaan konsumen itu misalnya barang A misalnya, terus barang A itu tidak ada, stoknya itu tidak ada, lalu dikirim barang yang sembarangan, itu namanya pembunuhan seperti itu. Ya, banyak yang iya, ada yang banyak seperti itu. Awalnya berlangganan di toko tersebut karena satu kali dikecewakan, selamanya. Iya, dan takkan pernah kembali itu. Selamanya takkan pernah kembali. Itu. Sampai mati. Iya, karena memang benar 1000 kebaikan yang pernah kita lakukan akan terhapuskan dengan satu tindakan yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi harus artinya jujur. Kalau misalkan barang sudah tidak ada ya bilang sejujurnya. Iya, memang harus seperti itu. Karena modal kita harus bisa membuat konsumen itu percaya. Seperti itu. Untuk membuat konsumen itu percaya, jadi ini juga tidak boleh dipublikasikan karena ini rahasia perusahaan. Seperti itu. Karena dari masing-masing para wirausahawan itu juga punya trik-trik tersendiri lah untuk menarik konsumen. Kalau Kang Jares sendiri yang lebih lebih laris jualannya di jualan apa? Sebenarnya banyak produk yang saya pasarkan. Jadi saya tidak hanya terpaku terhadap produk-produk itu. Pertama produk unggulan saya adalah motor. Terus yang kedua busana. Ada sarung, ada celana, ada kaos, sepatu dan lain-lain. Jadi memang harus menyesuaikan juga. Iya, kalau ada juga kebutuhan rumah tangga seperti itu. Jadi di dalam dunia bisnis ini, tapi produk yang saya tekuni itu ada 3. Untuk yang lainnya bisa melihat situasi dan keadaan. Kira-kira konsumen saat ini membutuhkan apa seperti itu. Karena sekarang yang lagi semarak-semaraknya adalah corona. Jadi saya juga memproduksi yang namanya masker. Jadi kita harus kita harus bisa mengikuti apa yang sudah menjadi kebutuhan konsumen seperti itu. Makanya kita harus pandai lah, seperti itu. Karena pandai berinovasi. Ya, karena ketika produk kita yang kita pasarkan itu tidak sesuai kebutuhan konsumen, maka ya tidak akan pernah laku. Seperti itu. Jadi ide juga ya. Ide dalam berbisnis harus diaktifkan. Iya. Ya, dalam artian kita harus bisa berinovasi, dalam artian mungkin sesuai apa yang saya katakan dari sejak awal. Mungkin produk kita boleh sama, harga boleh sama, tapi cara kita itu yang tidak akan pernah sama seperti itu. Jadi kawan-kawan jangan pernah takut untuk tersaingi, baik itu kawan, lawan, tetangga sebelah, jangan pernah takut.
Karena rezekiku itu tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah tertukar seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang sebelumnya itu biasanya transaksi terhadap kita, lalu akhir-akhir ini kenapa kok pindah? Jadi jangan kita itu sampai merasa tersaingi lah. Berarti itu cara kita atau ide kita yang perlu diinovasi. Kira-kira kekurangannya apa? Yang membuat mereka itu pindah transaksi atau pindah ke tempat yang lain, itu apa kekurangan kita? Itu yang harus diperbaiki. Kesadaran kita. Itu yang harus diperbaiki. Karena apapun yang saya lakukan itu pada intinya kembali ke saya. Mungkin motivasi buat teman-teman yang sekarang ingin belajar atau ingin memulai bisnis lewat jalur online, apa kan motivasi? Pertama, motivasi saya ya seperti itulah. Kita sebagai seorang laki-laki, pertama jangan jadikan modal untuk memulai usaha, tapi kita harus menciptakan usaha bagaimana yang akan menghasilkan uang. Itu yang pertama. Terus yang kedua, motivasi pribadi saya itu agar bisa bermanfaat terhadap orang lain seperti itu. Jadi saya tidak hanya memprioritaskan diri saya sendiri. Juga jual online kan mempermudah sebenarnya. Iya, karena kalau zaman sekarang kalau tujuannya mau refreshing itu baru kita belanja di pasar-pasar. Karena sekarang sudah bukan zamannya bro, kita tiduran, kita sambil ngopi rokokan, sambil transaksi, apalah yang nggak ada seperti itu. Kita cukup klik barang sampai kita tinggal transfer seperti itu. Jadi sekarang sudah kayaknya ketika saya tahu dunia ini, kayaknya saya tuh nggak pernah belanja di pasar-pasar tradisional seperti itu. Iya, karena ya sudah tahu seperti itu. Dan juga untuk menghindari agar tidak banyak yang sama, kalau bahasanya saya itu ketika ada pakaian kita ada yang sama itu kayak yang risih gimana itu. Takut ada yang bilang saya pinjam atau teman yang sama itu pinjam ke saya seperti itu. Risih lah memakai seperti itu. Jadi untuk menghindari hal itu, jadi lebih baik saya belanja online seperti itu. Karena juga mempermudah. Kita tidak perlu repot keluar rumah, panas. Gitu. Karena sekarang sudah zamannya udah seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar di dalam dunia usaha, kita jangan pernah takut. Karena sebenarnya di dunia ini tidak ada kata-kata gagal sebenarnya. Dalam hal apapun tidak ada kata-kata gagal. Kata-kata gagal itu ada apabila kita itu menyerah seperti itu. Jadi selagi kita itu menyerah, ya kegagalan itu pasti ada. Selalu bermundur. Iya, pasti ada. Nah, jadi kita itu jangan mudah atau gampang menyerah. Jadi biasa itu sudah. Karena ada gelap, ada terang, ada siang, ada malam, ada susah, ada senang. Untung dan rugi itu biasa. Biasa itu memang. Dan itu memang risiko yang harus kita hadapi. Karena risiko. Risiko itu yang harus kita hadapi. Karena kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya untung dan rugi seperti itu. Ketika kita mau terhadap hasilnya, maka kita harus juga mau terhadap ruginya seperti itu. Jadi kita risiko yang datang juga kita mau. Iya, jadi harus kita mau. Dan jangan jadikan sebuah faktor kita tidak melanjutkan. Iya. Bagaimana kegagalan itu kita jadikan motivasi bahwa kita ini belum, artinya kita harus meningkatkan kualitas kekurangan. Iya. Jadi karena ketika ada kesalahan itu sama seperti saya dulu juga, enggak langsung seperti ini, enggak langsung ada yang transaksi, itu sama juga. Karena dari situlah saya itu berpikir kira-kira apa kesalahan yang saya lakukan. Itu saya pikirkan. Terus saya banyak menyaksikan orang-orang yang sudah sukses seperti itu. Ya, jadi juga ketika kita akan mendirikan sebuah perusahaan atau usaha kita harus mampu membaca dulu. Kira-kira di lingkungan itu kira-kira kebutuhan pokoknya itu apa. Itu juga. Karena ketika kita sudah meluncurkan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan, maka produk kita tidak akan pernah laku. Mungkin akan jadi museum. Iya, dimuseumkan. Iya. Iya, kalau seperti barang-barang yang mahal itu semakin lama itu semakin mahal. Kalau itu bro semakin gak ada harganya bro. Iya. Jadi memang harus cepat dalam perjualan. Iya, memang seperti itu. Dan juga harus update juga. Kira-kira
yang tren sekarang itu apa. Beda halnya dengan busana seperti sarung. Kalau sarung ya pasti kalau BHS Lamiri itu saja sudah. menjelang lebaran. Iya, BHS Lamiri itu saja. Tapi kalau yang lainnya itu banyak brand-brand yang baru. Jadi kita harus mampu membaca kebutuhan konsumen, kita harus bisa menyesuaikan seperti itu. Intinya di dalam dunia bisnis kita harus benar-benar kreatif. Benar-benar kreatif, kita harus tekuni apa yang kita lakukan sampai kita berhasil seperti itu. Karena sesuai apa yang saya katakan, sebenarnya kegagalan itu tidak ada. Adanya kegagalan apabila kita itu merasa frustasi, dalam artian kita itu menyerah. Itu gagal, itu sudah pasti. Jadi kita jangan pernah menyerah apapun yang kita lakukan, terus kita melangkah sampai sesuai dengan harapan, sampai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah kita tahu terhadap cara-cara, kita akan mudah. Memang ada salah satu guru saya dan tinggi mengatakan bahwa tidak semua teori itu benar, tapi dengan teori kita bisa memperkecil atau bisa menyelesaikan sebuah persoalan, Memperkecil masalah. iya, seperti itu. Jadi memang kita harus lagi-lagi harus berinovasi, dalam artian ketika ada mungkin pendapatan bulan ini tidak sesuai dengan bulan yang sebelumnya, kira-kira kesalahan apa yang kita lakukan pada saat ini, itu juga harus difikirkan seperti itu. Mungkin trik-trik kita yang beda, atau mungkin dari pelayanannya yang berbeda, atau kualitas produk kita yang tidak sesuai seperti itu. Mungkin ada lagi. Ya itu saja dulu. Jadi dari kawan-kawan mungkin ada pertanyaan atau Nanti bisa chat di Facebook, IG, dan Twitter Kang Jares. Ya, bisa chat, atau mungkin teman-teman ada yang masih butuh kelanjutan episode selanjutnya, monggo. Kami bisa bersedia seperti itu. Asalkan jangan minta trik bagaimana langkah yang saya lakukan dan sistem apa dan siapa saja, jangan, karena itu adalah rahasia perusahaan. Jangan. Jadi bisa datangi ke rumahnya. Ya, terima kasih Bang Haji Official, semoga sukses lancar. Juga barang jualan Kang Jares bisa sukses lancar. Kira-kira apa jualannya, Mas? Iya, sesuai apa yang saya katakan. Ada sarung ya? Iya, ada sarung, Busana. iya, dan ada juga yang di atasnya sarung, ada juga kebutuhan rumah tangga. Jadi buat teman-teman yang kebetulan nonton video kita ini, jadi kalau misalkan mau pesan sesuatu bisa ke Kang Jares. Iya, mungkin dari Jaris Collection. Jaris Collection. Jaris Collection. Jadi mungkin dari teman-teman ada yang sudah bosan menggunakan motor yang lama, silakan hubungi kami seperti itu. Kami juga menyediakan dari berbagai motor, bahkan ke tingkat mobil juga ada. Jadi untuk kualitas tentu tidak diragukan, karena sudah 4 tahun banyak sudah konsumen-konsumen yang percaya terhadap barang yang dijual Kang Jares, bahwa memang sesuai dengan apa yang dipromosikan seperti itu. Jadi tidak perlu ragu lagi terhadap barang yang dijual Kang Jares. Mungkin ini saja video kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat kepada teman-teman yang khususnya yang ingin mulai bisnisnya lewat jalur online atau jalan online seperti itu. Dan dari saya pribadi terakhir minta saran dan juga kritikannya kembali kepada teman-teman terhadap video-video yang saya buat ini, agar video yang saya buat ini lebih berguna dan bermanfaat kepada orang banyak seperti itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses.